terulang kembali. Itu pengulangan yang terus disinggung dari waktu ke waktu. Tapi secara rinci, saya belum pernah mengkhotbahkannya, baru kali ini. Dan karena itu saya mulai perkenalkan kepada dia. Mengapa saya mengkhotbahkannya? Saya sadar kita sedang berjalan menuju akhir zaman. Dan ini perlu. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun saya sudah berkhotbah beberapa minggu, tapi apa yang saya sampaikan ini belum terinci. Belum rinci. Belum tersusun rapi. Ini masih semuanya garis besar dan garis besar. Karena begitu banyak. Tapi suatu ketika, lewat apa yang sudah saya sampaikan ini, saya akan rincikan ulang. Dan saya sudah mulai berpikir begini, saya berdoa, kalau Tuhan berkenan, maka tahun-tahun akan datang. Setiap kali perayaan Paskah, saya selalu khotbah tentang akhir zaman. Karena kita tidak lagi berurusan dengan seremonial kematian, seremonial kebangkitan. Tadi pagi anak-anak saya, kami sedikit bergurau di rumah karena perayaan Paskah. Ada yang merayakan Paskah, salah satu perlombaan yang mereka lakukan lomba makan kerupuk. Bayangkan, perayaan Paskah dibuat perlombaan makan kerupuk dalam rangka apa? Meringati kematian dan kebangkitan dari lomba makan. Itu sebuah penghinaan. Orang lain bisa melakukan perlombaan itu, tapi gereja melakukannya. Tangkap baik-baik. Itu seremonial yang sudah tidak perlu lagi. Jadi saya berpikir begini, buat apa lagi kita mulai pasang-pasang salib di jalan? Buat apa lagi kita? Sekarang kita tidak pada posisi, gereja tidak pada posisi itu lagi. Gereja pada posisi menantikan the second coming of Christ. Periode di mana dia akan datang kembali. Kita ada pada posisi ini. Karena tangkap baik-baik. Nanti bagi anak-anak buat. Lalu saya dengan ibu bilang, ya sudahlah, terserah mereka. Saya bilang, ya tapi kan itu malu. Gereja merayakan Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus dengan lomba makan kerupuk. Mungkin orang anak-anak yang melakukan mereka hore. Ya tapi itu apa-apaan itu. Kita tidak ada pada posisi itu. Kita tidak ada pada posisi seremonial. Hal-hal yang menyangkut keagamaan, upacara, peringatan. Itu tidak ada lagi. Kita ini sekarang ada pada masa penantian. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari Natal pun saya sudah bilang kepada jemaat, kita tidak lagi meletakkan palungan di dalam gereja. Karena Yesus akan datang bukan lagi sebagai bayi, tapi dia akan datang dalam kemuliaan sebagai Raja. Karena itu perayaan kita adalah perayaan bagi seorang Raja. Perayaan kita hari ini haruslah perayaan bagi seorang Raja. Tangkap baik-baik. Perayaan kita hari ini adalah perayaan atas seorang Raja yang akan datang. Raja yang luar biasa, Raja yang agung, Raja yang dahsyat dan lebih dahsyat dan lebih tinggi dari semua Raja. Karena dia adalah Raja atas segala raja. Tuhan atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dialah Yesus Kristus. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya belum masuk pada bagian yang saya mau khotbahkan. Setelah saya berkhotbah tentang akhir zaman ini sedikit kesaksian saya sampaikan kepada jemaat. Ada sesuatu yang mengubah hati saya sepenuhnya. Syukur dan terima kasih yang saya alami itu tidak sama seperti pada waktu saya dilantik menjadi pendeta. Bagi saya pendeta tiada artinya. Tapi kepercayaan untuk berbicara tentang peristiwa yang akan datang itu sesuatu yang luar biasa. Yang saya percaya untuk inilah Tuhan memanggil saya menjadi pekabar Injil. Amin. Haleluya. Jadi bagi saya kepercayaan untuk berbicara tentang kedatangan Yesus kali kedua dan dibangunnya kerajaan 1000 tahun
Itu arti dari panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Untuk menyampaikan pada semua orang bahwa akan datang waktunya. Orang yang disebut Yesus Kristus itu akan datang kembali. Tapi tidak lagi sebagai bayi. Tidak lagi sebagai orang yang diiring dengan hinaan yang luar biasa sampai di atas kayu salib. Tapi dia akan datang kembali dengan kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu lalu, hari Minggu yang lalu, setelah kami pertemuan meeting hamba Tuhan, saya pulang ke rumah dan saya mengalami sedikit kesepian, dan itu belum pernah terjadi. Saya merindukan ada sesuatu yang harus terjadi, yang harus saya dengar. Saya rindu ada seseorang yang bisa berbicara dan saya ajak diskusi dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba saya menelpon, sudah lama sekali dan saya tidak pernah berpikir tentang hal-hal itu. Saya menelpon anak rohani yang ada di Jakarta, lalu kemudian kami berdiskusi. Di tengah diskusi itu, dia bilang begini, "Bapak punya tema pelayanan tahun ini apa?" Saya bilang saya tidak punya tema khusus, tapi saya membawa jemaat untuk kita masuk dalam visi. Jadi khotbah-khotbah saya adalah penjabaran dari visi dan misi. Tapi tema khusus untuk bulan ini, saya berbicara tentang akhir zaman. Jadi dia bilang, "Iya Bapak." Saya pikir dia mau mengelak apa yang lalu dia bilang, "Aduh." Jadi saya berpikir bahwa dia akan mengelak, dia bilang, "Kenapa Bapak khotbah tentang tema itu?" Tapi kemudian dia bilang, "Bapak tahu, seminggu yang lalu saya dapat pesan dari teman saya yang dari luar negeri, di luar negeri. Dia bicara tentang pesan dari Tuhan. Dia bilang ketika dia berdoa, Tuhan pesankan kepada dia, kasih tahu hamba-hambaku di mana saja, di setiap negara, setiap bangsa, berhenti berbicara tentang berkat dan kesuksesan bagi umat Tuhan. Tapi sekarang harus berbicara tentang masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya hati jemaat tidak lagi terpikat dengan perkara-perkara duniawi, tapi hati mereka segera dipindahkan kepada kekekalan." Saya kaget. Dia bilang, "Bapak, saya rasa Bapak punya tema Bapak tahun ini. Silakan Bapak lanjut saja, karena itu pesan penting." Dia bilang, "Saya pun bergumul berdoa untuk saya berkhotbah di jemaat di tempat tentang akhir zaman." Saya bilang, "Kok terlambat, saya sudah mengkhotbahkannya." Dan saya menjabarkan tentang kerajaan 1000 tahun. Dia bilang, "Bapak khotbah tentang itu?" Saya bilang, "Iya, saya jabarkan karena gereja Betel Indonesia beberapa pasal terakhir, 3 pasal terakhir, salah satunya berbicara tentang dibangunnya kerajaan 1000 tahun damai." Lalu saya bertanya, "Apakah kau percaya akan ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi?" Dia diam sejenak. Saya bilang, "Hati-hati kau. Kalau kau tidak percaya, saya akan suruh BPD pecat kau dari kependetaanmu. Karena setiap pendeta yang mengajarkan di luar apa yang dipercaya oleh gereja Betel Indonesia, dia akan kena sanksinya." Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam gereja Betel Indonesia percaya bahwa Yesus akan datang pada kali kedua. Dan di kali kedua itu dia akan membangun kerajaan yang bernama kerajaan 1000 tahun. Nah, bahasa asing yang ada di depan itu artinya kedatangan Yesus kali kedua dan kerajaan 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, karena itu saya percaya bahwa Tuhan sedang membimbing kita lewat ketika dia beritahu kepada saya bahwa itu pesan yang pernah dia terima. Tiba-tiba saya jadi seperti hati yang haus tadi, hati yang rasa kekosongan tadi terisi. Dan di akhir diskusi itu saya percaya bahwa pesan inilah yang membuat saya harus telepon dia untuk saya dengar bahwa ada yang mengkonfirmasi. Jadi itu saya percaya bahwa itu adalah sebuah konfirmasi. Saudara tangkap? Konfirmasi itu artinya cara Tuhan meneguhkan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu lalu mendapat peneguhan dari 1-2 orang yang lain, itu berarti apa yang Anda lakukan itu baik. Karena itu ketika dia berkata ada pesan dari luar negeri tentang khotbah, tema khotbah itu, saya rasa itu sebuah konfirmasi. Dan itu membuat saya semangat untuk terus berkhotbah. Saya siapkan ini untuk setiap tahun saya berdoa, kalau Tuhan berkenan akan saya khotbahkan di setiap kali perayaan Paskah. Diselingi dengan khotbah tentang kematian dan kebangkitan, tapi pesan akhir zaman harus disampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Nah, jadi kedatangan Kristus kali kedua berdasarkan Wahyu pasal yang ke-20, mari kita lihat. Kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal yang kedua 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Ya, mungkin kita tidak baca semuanya, tapi ini menjadi ayat panduan kita untuk belajar tentang kedatangan Kristus kali kedua. Dan ya, so, saya akan bacakan untuk kita ayat-ayat itu, Bapak boleh perhatikan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yakni iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan, itu ayat panduan kita di hari ini. Kita kembali pada poin-poinnya. Nah, kedatangan Kristus kali kedua dan kerajaan 1000 tahun akan terjadi pada akhir masa kesusahan. Saya sudah mengkhotbahkan kepada Bapak Ibu tentang masa pengangkatan gereja dan masa kesusahannya disebut masa kerja antikris. Saya berharap Bapak Ibu menangkapnya, walaupun saya khotbah itu pun belum terinci, itu masih semuanya garis besar. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama kita percaya bahwa Dia tidak menginjak kaki di bumi. Dia hanya datang di awan-awan. Dan peristiwa kedatangan di awan-awan itu hanya untuk mengangkat gereja. Hanya untuk memisahkan orang percaya dari yang tidak percaya. Dan mereka yang turut diangkat hanyalah orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang hidup diangkat, yang mati dibangkitkan dalam tubuh pemuliaan. Nah, lalu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan datang pada kali yang kedua. Kali kedua sesuai dengan perjanjian malaikat, Dia akan turun juga di atas bukit Zaitun. Dia akan menginjak kaki di atas bukit Zaitun. Tapi kedatangan kali kedua ini akan terjadi sesudah akhir masa antikris. Saya sudah mengkhotbahkan tentang masa kesusahan, tentang apa-apa yang akan terjadi dalam masa kesusahan itu. Dan saya sudah beritahukan kepada jemaat bahwa masa kesusahan yang disebut masa kerja antikris itu akan berlangsung selama 7 tahun. Dan sesudah itu barulah Yesus akan datang pada kali kedua. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan pada kali kedua itu akan ada pada puncaknya, puncak masa kesusahan. Puncak masa kesusahan itu disebut perang Harmagedon. Puncak dari masa kesusahan, masa kerja antikris itu akan terjadi perang yang besar yang disebut dengan perang Harmagedon. Orang lain mengajarkannya sebagai perang akhir zaman. Orang-orang Islam pun mengajarkan perang akhir zaman yang disebut dengan perang Harmagedon. Nah, akhir masa kesusahan berpuncak pada perang Harmagedon, yakni perang antara
tentara bangsa-bangsa yang disebut Alkitab menubuatnya sebagai tentara bumi. Tentara bumi melawan Israel dan pasukan sorga, yaitu pasukan pengikut Mesias. Di akhir masa Antikris, semua bangsa-bangsa dari bangsa utara, saya coba untuk menganalisis, menafsirkan apa yang dimaksudnya bangsa dari utara itu. Bangsa utara itu ada beberapa bangsa, mereka akan bergabung dengan bangsa-bangsa dari timur tengah, dari timur, dari barat, akan berkumpul di Megiddo, di bukit Megiddo, dan mengadakan peperangan terhadap Israel. Tapi kemudian akan ada intervensi. Tuhan turun dari sorga dan dia akan mengintervensi peperangan itu. Dia akan membela Israel dan dia akan memenangkan peperangan Harmagedon itu. Nah, Mesias akan turun di atas bukit Zaitun dan akan berperang melawan tentara bangsa-bangsa yang telah berkumpul di Harmagedon. Harmagedon itu bahasa Ibrani. Harmagedon itu artinya bukit Megiddo. Nah, bukit Megiddo itu ada satu daerah di sebelah utara, kira-kira 96 km dari Yerusalem, bagian utara. Nah, Wahyu pasal 16 kita lihat. Ayat 12 sampai ayat 16. Saya baca untuk kita. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia, ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, oke, kembali pada poin-poin. Nah, di akhir masa kesusahan, di akhir masa kerja Antikris, roh setan akan bekerja luar biasa. Dan ayat ini menubuatkan ada 3 roh najis yang akan dilepaskan oleh nabi-nabi palsu ke seluruh dunia. Oleh Antikris, bekerja bersama Antikris, dan mereka akan pergi ke seluruh dunia untuk menghasut bangsa-bangsa, mengumpulkan bangsa-bangsa, membawa mereka, menggiring mereka berkumpul di Harmagedon. Untuk apa? Mereka akan berperang melawan Israel. Mereka akan berperang melawan Israel. Di penghujung itu Yesus akan datang. Dalam peperangan itu Yesus akan datang. Nah, saudara kasih dalam satu negara yang ditafsirkan sebagai negara dari utara yang merupakan tentara yang sangat besar adalah Rusia. Tapi ini saya masih mengadakan penafsiran dan terus penafsiran. Nah, saudara terkasih, dia akan berkumpul, dia akan bersama-sama dengan raja-raja dari timur. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, negara-negara Islam di Timur Tengah pada masa ini mereka akan bersatu. Dan ayat ini mencatat sungai itu akan kering. Ayat yang ke-12, sungai Efrat itu akan kering, yang membatasi wilayah daerah antara negara-negara di timur dan Israel itu akan kering. Sehingga bangsa-bangsa akan mudah menyeberang untuk masuk ke bukit Megiddo. Lalu mereka akan siap untuk mengadakan peperangan. Nah, orang Islam mengajarkannya sebagai perang akhir zaman, tapi mereka mengidentifikasikan bahwa peperangan Megiddo itu, perang Harmagedon itu perang politik, perang perebutan wilayah. Tapi Alkitab menjelaskannya lain. Alkitab berkata itu bukan peperangan politik di mana perebutan wilayah terjadi. Ada apa dengan Israel?
Wilayah terlalu kecil kalau untuk direbut oleh bangsa-bangsa. Untuk apa? Ada kepentingan apa dengan wilayah Kanaan yang cuma sekecil itu? Sudah terkasih, karena wilayah Kanaan itu tanah Papua lebih besar. Ada apa? Tapi Alkitab telah menubuatkan bahwa pusat peperangan di akhir zaman di seluruh dunia akan terjadi di tanah Kanaan. Amin. Karena saya menemukan satu ayat, satu kata di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel itu tinggal mendiami pusat bumi. Amin. Pusat bumi, rupanya pusat bumi itu ada di Israel, tanah Kanaan. Dan itu akan menjadi pusat peperangan, pusat pertikaian bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan berpuncak pada perang Harmagedon, di mana bangsa-bangsa akan dihasut. Iblis akan bekerja menjelang kedatangan Kristus. Tapi kita akan lihat bahwa pada waktu Yesus datang itu setan ditangkap. Ayat 2 pasal 20 ini pasal 20 ayat kitab Wahyu menjelaskan bahwa setan akan ditangkap dan dikurung. Dan tapi menjelang, ini peperangan terjadi menjelang kedatangan Kristus di Bukit Zaitun. Peperangan itu terjadi dan bangsa-bangsa akan dikumpulkan di Megido. Dan mereka akan mengadakan peperangan yang luar biasa. Sampai Alkitab menubuatkan bahwa Israel hampir tidak berdaya. Israel hampir tidak berdaya, bahkan pasal 19 pun menjelaskan. Dan kitab Zakaria juga menubuatkan bahwa mereka tidak berdaya. Wanita mereka direbut dan diperkosa. Kekayaan mereka direbut, dirampas. Dan mereka berada pada posisi di mana mereka tidak berdaya. Di kala itulah Yesus datang. Dan dia berperang menggantikan mereka, melawan bangsa-bangsa yang begitu banyak, dan dia akan memenangkan peperangan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Mesias akan datang. Dia akan datang pada kali kedua, dan di kali kedua ini akan turun di atas Bukit Zaitun. Lalu dia langsung masuk ke dalam pertemuan. Pada waktu dia turun itu, saudara kasih Tuhan, kita lihat Zakaria pasal 14. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya, kita baca sama-sama supaya saudara bangkit iman saudara, dan saudara tahu pasti bahwa Yesus akan datang pada kali kedua di peristiwa ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terdekat di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Pada waktu dia turun di Bukit Zaitun dan terjadi gempa bumi, firman Tuhan ada, terjadi gempa bumi yang luar biasa. Gempa bumi ini berbicara tentang bukit yang terbelah dua ini. Dan pada waktu bangsa-bangsa yang berkumpul di Megido melihat begitu dia datang, mereka langsung maju dan berperang melawan dia. Tapi firman Tuhan berkata, kita lihat Wahyu pasal 19. Ayat yang ke-15. Ayat 14 dan 15. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi.
dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat ini menubuatkan tentang kemenangan yang akan direbut. Dia tidak berperang, dia tidak memakai pedang, dia tidak pakai senjata seperti yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain. Tapi dari mulutnya keluar api yang menghanguskan bangsa-bangsa, membunuh semua orang. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya telah berkhotbah pada Bapak Ibu menjelaskan tentang pengangkatan dan peristiwa yang terjadi sesudah pengangkatan gereja. Akan ada pembagian mahkota bagi orang-orang percaya. Sesudah itu, orang-orang percaya mengalami kebangkitan pertama, pengangkatan di masa pengangkatan gereja itu, mereka itu yang disebut dengan pasukan surga, yang bersama-sama dengan Yesus datang dari surga dan turun di atas bukit Zaitun. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali pada PowerPoint. Nah, saudara perhatikan yang dimaksud dengan pasukan surga itu pasukan pengikut Mesias. Ini artinya orang-orang percaya yang tadi ikut dalam masa pengangkatan gereja. Jadi pada masa itu saudara dengan saya, kita akan bersama-sama dengan Yesus datang dan sama-sama turun di atas bukit Zaitun. Amin. Tangkap ini. Pasukan surga tidak berbicara tentang para malaikat. Pasukan dari surga yang akan datang adalah orang-orang percaya yang turut serta dengan dia. Supaya apa? Supaya pada waktu kerajaan 1000 tahun itu dibangun, yang akan memerintah bersama-sama dengan dia. Sudah tangkap? Jadi yang memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun itu bukan para malaikat, tapi orang-orang percaya. Amin. Nanti kita akan lihat ayatnya pada slide berikutnya. Dan Sakaria pasal 14 ayat yang keempat itu dinubuatkan, dijanjikan oleh para malaikat dalam Kisah pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Haleluya. Ini yang harus kita percaya. Slide berikutnya. Saya cepat karena ada banyak ayat. Ada sedikit banyak ayat. Oke. Dan Mesias akan turun di atas bukit Zaitun dan akan berperang melawan tentara bangsa-bangsa yang telah berkumpul di Harmagedon atau Bukit Megido, yakni daerah utara kira-kira 96 km dari Yerusalem. Itu sudah kita lihat tadi. Peperangan akan dimenangkan oleh Mesias, Kristus. Kemudian antikristus dan nabi palsu akan ditangkap dan dibuang ke dalam lautan api. Lihat Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Kita akan lihat satu ayat saja. Ayat yang ke-20. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya baca ayat 19 dan ayat 20. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Nah, tentara yang dimaksudkan ini adalah orang-orang percaya. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Haleluya. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Haleluya. Pasal 20 ayat ayat yang keempat.
ayat yang kedua, maksud saya ayat yang kedua. Jadi ayat 19-20 itu sama dengan ayat yang kedua dari pasal yang ke-20. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Oke, kembali pada slide. Ada PowerPoint. Ya, ada dua pihak yang begitu luar biasa di masa kesusahan itu disebut antikris. Antikris itu ada seorang pemimpin dunia yang firman Tuhan menubuatkan bahwa dia muncul dari blok barat, dari negara-negara barat. Seorang pemimpin yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Seluruh dunia akan takut di bawah kekuasaannya. Dan bersama dia ada nabi palsu. Dan saudara, kalau kita lihat Injil Matius juga, Yesus berbicara tentang nabi palsu. Dan ini akan muncul pada puncaknya, dia akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Mesias, dan dia disebut Mesias palsu. Sehingga orang akan berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sini. Tapi sebenarnya bukan Mesias. Dia berpura-pura, bahkan dia membuat dirinya menjadi Mesias, tapi dia disebut Mesias palsu. Itulah nabi palsu. Nah, dan dua orang ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam peperangan itu, setelah peperangan dimenangkan, dua orang ini akan ditangkap. Iblis akan dikurung 1000 tahun, tapi yang dua orang ini itu akan ditangkap, atau dua pihak ini akan ditangkap lalu kemudian dibuang ke dalam lautan api. Dan saudara perhatikan, ternyata penghukuman dalam lautan api sebelum iblis dihukum, itu dua antikristus dan nabi palsu lebih dulu dibuang ke dalam lautan api. Sedangkan iblis itu nanti setelah pengadilan, setelah kerajaan 1000 tahun, barulah dia ditangkap dan kemudian dibuang ke dalam lautan api. Sesudah itu penghakiman terakhir, takhta putih, lalu kemudian maut dan kerajaan dia buang juga ke dalam lautan api. Firman Tuhan berkata itulah kematian kedua. Nah, tetapi sebelumnya itu dua pihak ini akan ditangkap lalu lebih dulu dibuang ke dalam lautan api. Iblis belum dihukum, mereka dua yang lebih dulu dihukum. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, iblis pun akan ditangkap, diikat dan dibuang ke dalam jurang maut dan dikurung selama 1000 tahun. 1000 tahun iblis akan dikurung. Dengan tujuan apa? Supaya dia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Karena pembuat kekacauan di dunia ini adalah setan. Supaya pada waktu itu bangsa-bangsa itu tidak ada kekacauan. Supaya setiap bangsa harus takluk di bawah pemerintahan Mesias. Itulah sebabnya kerajaan itu disebut kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun damai. Kenapa? Karena pada waktu itu pembuat kekacauan itu luar biasa. Oke, slide berikutnya. Setelah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah peperangan dimenangkan oleh Mesias, kerajaan 1000 tahun segera akan dibangun. Saya memang tidak menjelaskan ini secara rinci, tapi menyampaikan secara garis besar. Tapi saya hanya menyampaikan hal-hal yang saudara perlu tahu dengan tujuan supaya kita itu sejak sekarang kita harus bangkit. Persiapkan diri. Dan apa yang saya beritahukan pada Bapak Ibu ini justru Anda terlibat. Mengapa pada khotbah minggu lalu ketika saya berbicara tentang masa kesusahan, saya tidak terlalu menjelaskannya. Mengapa? Karena masa kesusahan Anda tidak ada. Sedangkan peristiwa-peristiwa ini saudara terlibat. Saudara terlibat. Itu sebabnya saya perlu beritahu supaya Anda percaya dan mempersiapkan diri sekarang, karena masa-masa yang akan datang saudara terlibat. Saudara terlibat di dalamnya. Sesudah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan akan terjadi. Setelah kerajaan itu dibangun, akan ada beberapa peristiwa penting luar biasa kalau kita ikuti ini. Yang pertama, akan ada pembagian takhta pemerintahan kerajaan bagi orang-orang kudus pada masa pengangkatan dan orang-orang kudus pada masa kesusahan. Wahyu pasal 20 ayat 4, kita lihat. Pasal 20 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama 2, 3.
Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ada dua golongan orang kudus, orang percaya yang akan diberikan tahta pemerintahan, yang turut memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Selain Daud dan orang-orang percaya di zaman perjanjian lama, tapi ada dua golongan orang kudus, yaitu orang-orang percaya yang ikut serta dalam masa pengangkatan gereja. Saudara dengan saya? Amin. Yang kedua adalah orang-orang kudus pada masa kesusahan. Nah, ada satu anugerah kemurahan Tuhan Allah kita itu, Allah yang luar biasa. Kemurahan Tuhan, kemurahannya luar biasa. Di masa kesusahan, di masa antikris itu kan disebut masa kemurkaan Tuhan. Minggu lalu saya sudah berkatanya, itu masa di mana masa murka Tuhan dicurahkan atas semua penduduk bumi. Tapi pada waktu murka Tuhan dicurahkan itu dinubuatkan dalam pasal-pasal sebelum pasal 20. Begitu luar biasa kesusahan di bumi, tapi masih ada anugerah untuk orang yang begitu percaya Yesus akan tetap diselamatkan lagi. Jadi ada kemungkinan besar ada keselamatan lagi. Ada keselamatan lagi di masa kesusahan. Tapi Bapak Ibu, mengapa saya berkata Anda tidak boleh masuk ke dalam masa kesusahan atau masa kerja antikris? Persoalannya adalah sulit. Karena harga yang harus dibayar untuk memperoleh keselamatan di masa kesusahan itu adalah nyawa sendiri. Sedangkan harga yang harus Anda bayar hari ini untuk keselamatan jiwa Anda, bukan Anda yang bayar harganya. Yesuslah yang membayar harganya. Tapi di masa kesusahan, itu harganya saudara bayar sendiri dengan nyawamu. Saudara tangkap? Karena antikris akan datang dan dia menawarkan banyak hal. Salah satunya adalah angka 666 sebagai angka biotip. Nah, itu juga dipakai dalam perdagangan. Barang siapa yang hendak berjual atau membeli harus menggunakan angka 660. Saudara masuk di supermarket harus pakai kartu kartu kredit yang di atasnya tertulis angka 666. Tunjukkan kartu itu atau masukkan di dalam itu, baru Anda bisa ikut berbelanja. Apakah saudara mau? Tapi itu syaratnya adalah menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus, baru Anda diberikan itu. Nah, karena itu setiap orang yang akan melihat, saya sudah beritahukan pada jemaat bahwa pada masa itu tangisan luar biasa akan terjadi. Tangisan luar biasa akan terjadi, dan mungkin akan terjadi penyesalan orang-orang yang tertinggal. Hari ini Injil diberitakan ada begitu banyak orang keras hati. Tapi pada waktu terjadi kebangkitan dan pengangkatan gereja, mungkin orang-orang yang sekarang tidak serius dengan Tuhan, mereka tertinggal. Saya tidak menubuatkan Bapak Ibu tertinggal. Saya menubuatkan Anda semua pergi. Amin. Tetapi orang yang keras hati terhadap Injil hari ini, dia akan tertinggal, dan pada waktu itulah terjadi penyesalan yang luar biasa. Dan mungkin karena penyesalan yang luar biasa ini, dia akan berkata apapun terjadi biar sudah, saya mau mati-mati. Karena tidak ada tebusan lagi. Di masa kesusahan tidak ada tebusan oleh darah Kristus, kecuali Anda pertaruhkan nyawa saudara. Dengan berkata Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku, hari ini saya mau mati-mati tapi dia tetap Juru Selamat, barulah Anda ditebus. Tebusan yang dibayar, tebusan nyawa kita sendiri. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang luar biasa. Pada waktu terjadi penyesalan dan orang-orang harus membayar nyawanya sebagai harga tebusan pun, Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan bermurah hati. Dan Tuhan menghargai mereka. Karena pengakuan mereka dan kesetiaan mereka, tak berani mati karena iman mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu, mereka pun akan dibangkitkan.
Menjelang Yesus datang pada kali kedua, mereka dibangkitkan. Dan pada waktu realisasi dibangunnya kerajaan 1000 tahun, mereka juga dihargai dan diberikan takhta. Oh, luar biasa. Mereka juga dihargai dan diberikan takhta untuk turut memerintah bersama dengan orang-orang yang lebih dulu yang ikut dalam pengangkatan. Tapi ada satu hal yang saya ingin beritahukan pada jemaat ini, memang tidak dicatat secara rinci. Mungkin mereka tidak punya mahkota, karena pembagian mahkota sudah selesai. Saya tangkap khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Pembagian mahkota sudah berlangsung di surga. Baru sesudah itu orang percaya itu, mereka ini akan dibangkitkan. Yang penting mereka masuk dan mereka turut memerintah. Mungkinkah Bapak Ibu akan bilang gini, kalau memang masih ada kemungkinan keselamatan pada masa kesusahan, mungkin saya tunggu masa kesusahan saja. Jangan. Lah kan Bapak bilang masih ada kemungkinan orang diselamatkan, saya tunggu masa kesusahan. Jangan. Karena pada waktu itu justru ketakutan menimpa bangsa-bangsa. Dan mereka berkata, gunung runtuhlah menimpa kami. Mereka masuk di gua dengan gunung tinggi saya sudah. Saya tidak sanggup menghadapi anak domba Allah yang duduk di atas takhta itu. Saya tidak sanggup menghadapi kedatangan Mesias. Tapi pada waktu mereka bayar harga itu, mereka pun diselamatkan. Ini kenapa terjadi seperti itu? Masih ada kemurahan Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang setia. Bahkan nanti saudara lihat, sampai akhir kerajaan 1000 tahun, setan dilepaskan satu kali lagi pun, Tuhan masih berkemurahan untuk orang-orang diselamatkan. Luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini, Injil diberitakan, masih banyak orang terputar sana, keras kepala sana sini pun Tuhan bilang, yo tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekalipun pada waktu kemudian gereja diangkat, lalu mereka tertinggal pun Tuhan bilang, oke lah, bayar harganya sekarang. Di masa kesusahan ini, supaya kau diselamatkan lagi. Saya percaya orang-orang akan bayar harganya karena apa? Penyesalan yang luar biasa. Mungkin orang berkata, kalau saja tadi saya setia, mungkin saya sudah pergi. Tapi ini gara-gara saya kepala batu selama ini. Akhirnya saya tinggal, saya bayar harganya sudah. Haleluya. Maka berusahalah. Selama Anda tidak bayar harganya, ini hanya Anda bayar dengan ketaatan dan memuliakan Tuhan saja. Harganya murah. Tuhan yang bayar harganya, kau tidak bayar apa-apa. Jangan sia-siakan waktu ini. Gereja ada pada masa ini, masa anugerah. Masa anugerah adalah hanya kita bangun ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepadanya. Harga keselamatan Dia yang bayar. Amin. Tapi pada waktu kesusahan, kau yang bayar. Bayar dengan nyawamu. Sekarang kita hanya bayar dengan tepukan tangan dan membayangkan. Haleluya. Murah, enak. Orang tidak mau bayar. Mungkin orang mau tunggu masa kesusahan baru bayar harganya. Haleluya. Jangan menunggu masa itu. Jangan menunggu masa itu. Oke. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akan ada pembagian takhta pemerintahan. Dan pada waktu orang-orang yang terima mahkota yang pernah saya khotbahkan itu, mereka akan duduk dan memerintah. Dalam Lukas pasal 19. Coba kita lihat ayat 11. Ada satu perumpamaan. Mungkin kita tidak baca semua ayat, tapi saya tunjukkan saja. Tidak, kita menghafal saja. Oke. Untuk mereka yang mendengarkan dia, di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem. Ini ada sebuah kekeliruan oleh murid-murid dan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu untuk mendengarkan Yesus. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera sekali hadir. Mereka berpikir bahwa Yesus masuk Yerusalem untuk membangun kerajaan Mesias. Pada waktu dia masuk Yerusalem kan dia ada penyambutan. Ketika dia masuk, orang hambur ada peristiwa itu ketika orang hambur pakaian dan kemudian mereka berkata hosana bagi dia yang datang dalam nama Allah, nama Tuhan. Tapi dia berkata bukan saat itu, waktunya belum tiba. Nah,
Oke, lanjut. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ini sebuah perumpamaan. Berikut. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Saya sudah khotbahkan itu kemarin hari Jumat. Waktu Pilatus berkata, apakah aku harus menghukum rajamu? Mereka berkata, kami tidak punya raja. Siapa yang mengatakan kami tidak punya raja? Orang Yahudi. Sudah perhatikan. Akan tetapi orang-orang sebangsanya, membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja. Itu yang digenapi kemarin saya khotbahkan. Bangsanya menolak dia sebagai raja mereka. Kami tidak punya raja selain Kaisar. Enyahkan orang ini. Enyahkan orang yang mengatasnamakan Raja Israel. Enyahkan orang yang mengatasnamakan nama Mesias. Enyahkan dia. Tapi ini nubuatan bagi kita, saudara. Oke, berikutnya. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Saudara lihat ayat berikut. Kalimat berikut. Katanya kepada orang itu, baik perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ayat berikutnya. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Berikut. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Oke, sampai di situ. Saudara perhatikan. Setiap orang percaya yang mengalami pengangkatan dan kemudian diberikan mahkota dan kemudian akan datang bersama Yesus turun di atas bukit Zaitun dan memenangkan peperangan Harmagedon, lalu kemudian turut serta dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun yang diberikan tahta-tahta pemerintahan kerajaan itu akan memerintah. Ada yang memimpin 10 kota, ada yang memimpin 5 kota, dan berdoalah supaya di waktu itu Anda mungkin menjadi kepala distrik, Anda mungkin menjadi lurah, atau mungkin jadi RT dalam kerajaan 1000 tahun itu. Kira amin. Iya, jadi bukan tahta duduk lipat tangan saja, tapi memerintah. Turut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saya ingin Bapak Ibu mulai membayangkan bagaimana suatu ketika Anda duduk di atas sebuah takhta dengan bermahkota, lalu kemudian Anda memerintah kota-kota bersama dengan Juru Selamat kita. Luar biasa, itu masa yang luar biasa. Haleluya. Mungkin saudara berkata itu mimpi. Saya sulit membayangkannya, tidak apa-apa. Anda cukup percaya bahwa suatu ketika Anda akan terlibat di masa itu. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti ayat-ayatnya kita akan buat lagi dalam lembaran dan dikirim agar Bapak Ibu bisa membahasnya di konser. Yang berikut ada satu peristiwa, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan dan Mesias atau Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi Raja dan Tuhan satu-satunya atas seluruh bumi. Kita lihat Zakaria pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Amin. Di seluruh bumi hanya ada satu raja, yaitu Mesias Anak. Di seluruh bumi hanya ada satu Tuhan, yaitu Yahweh Elohim Israel, Mesias.
ketika Yosua Hamasiah, Yesus Kristus. Amin. Amin. Pada waktu itu tidak ada raja. Yesuslah yang memerintah sebagai raja. Pada waktu itu tidak ada agama-agama lain yang besar selain penyembahan kepada Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya Tuhan. Pada saat itu akan ada deklarasi kepada seluruh dunia yang selama ini orang mengklaim Tuhannya, selama ini agama yang lain, Tuhan kami yang benar. Orang Kristen itu tidak menyembah Tuhan, Tuhan kami, mereka itu kafir. Dengar baik-baik, suatu waktu itu akan dibuktikan kepada seluruh dunia bahwa Allah yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus yang ada sendiri. Sebab Dia akan memerintah, dan pemerintahannya berlangsung 1000 tahun. 1000 tahun saja. 1000 tahun saja. Tetapi tangkap baik-baik. Loh, kok 1000 tahun? Lalu kita ini umur panjang atau tidak? 1000 tahun. Anda akan duduk di takhta. Apakah Anda akan pimpin 70 tahun? Tidak, 1000 tahun. Saudara tangkap? Saudara akan duduk di takhta dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Apakah umurmu sampai? Sampai. Siapa yang setuju bahwa umurnya sampai 1000 tahun? Karena kerajaan itu terdiri dari kerajaan tubuh kebangkitan. Bukan tubuh ini. Kita itu sudah masuk dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal. Jadi umurmu sampai bahkan selama-lamanya. Jadi kerajaan sebenarnya 1000 tahun itu sudah bicara soal kekekalan. Hari ini periode kita dalam pemerintahan jadi bupati itu kan cuma 5 tahun. Ya kan? Syukur kalau periode berikut terpilih lagi. Kalau terpilih 10 tahun. Kalau mau naik lagi turun dulu, tunggu 5 tahun berikut baru maju lagi. Syukur kalau dapat. Kalau tidak, cukup 10 tahun. Tapi pada waktu itu, jika Anda menjadi bupati, Anda memimpin 1000 tahun. Amin. Bermimpilah jadi bupati, bermimpilah jadi kepala distrik. Pak Yakob Nahwai berkata, kalau tidak jadi bupati, kalau tidak jadi distrik, minimal jadi tukang penjual bakso saja dalam kerajaan. Minimal jadi pemangkas rumput saja. Yang penting ku masuk. Daripada kau tidak masuk. Karena itu kerajaan yang kekal dan itu terdiri dari tubuh kebangkitan. Anda turut memerintah 1000 tahun. Usia kita sampai. Dan bahkan akan lebih lagi karena kita sudah masuk dalam kekekalan. Oh, luar biasa. Haleluya, haleluya. Israel, kerajaan. Nah, saudara, yang berikut adalah Israel, kerajaan Israel dan kemakmuran tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, akan dipulihkan. Amin. Pada masa itu. Zakaria pasal 14, kemudian pasal 10 dan 11 kita baca saja, nanti Yehezkiel kita Bapak baca di rumah. Ayat 10 dan ayat 11. Kita baca sama-sama 2-3. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Keba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Ayat 11. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Kota yang di puncak, wilayah dan bangsa yang ketika puncak masa kesusahan diperangi habis-habisan sampai tidak berdaya. Tuhan berjanji, Tuhan menubuatkannya dalam kitab Yehezkiel, akan dipulihkan kembali. Akan dipulihkan kembali. Haleluya. Tetapi bersyukur karena di masa itu Anda pun ada di sana. Amin. Di masa mereka menikmati keemasan kerajaan mereka, Anda pun turut serta. Amin. Hari ini, saudara tidak pergi ke Yerusalem, tidak apa-apa. Hari ini saudara tidak berziarah ke Yerusalem, tidak apa-apa.
Karena memang biayanya mahal, meskipun cuma 30 saja, tapi 30 juta saja, tapi itu memang agak sulit bagi kita. Tidak mengapa, tapi saudara setia kepada Tuhan. Amin. Supaya Anda menyaksikannya. Yerusalem hari ini tidak akan sama dengan Yerusalem pada waktu itu. Pada akhir zaman, topografi bumi akan mengalami pembaharuan besar-besaran, perubahan besar-besaran. Dan saya akan tunjukkan pada saudara bahwa janji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15, hari ini batas-batas wilayah tanah Kanaan itu belum sepenuhnya diduduki. Belum sepenuhnya diduduki, bahkan sebagian semenanjung Sinai jatuh ke Mesir. Yang lain jatuh ke Lebanon. Yang lain diambil oleh Palestina. Dan lain sebagainya. Mereka belum menduduki sepenuhnya. Kapan batas ini? Karena Tuhan berjanji. Janjinya, dia berpegang teguh janjinya sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Allah kita itu Allah yang setia berpegang kepada janji. Tidak ada satupun dari janjinya yang akan dibatalkan. Tidak bisa. Janjinya kekal. Dan kapan perjanjian Allah kepada Abraham digenapi? Pada masa pemulihan, pada masa kerajaan sebelum. Batas itu akan dikembalikan. Karena semua bangsa takluk di bawah kaki. Siapa yang berani tidak serahkan? Berani tidak serahkan. Semua batas tanah akan dikembalikan. Kerajaan keemasan yang dinantikan oleh bangsa Israel setelah penghancuran, setelah kerajaan itu pecah belah di bawah anak Raja Salomo. Kerajaan itu pecah belah. Mereka menunggu kerajaan seperti kerajaan dua masa, yaitu kerajaan Salomo dan ayahnya Daud yang luar biasa. Mereka menunggu masa-masa seperti itu. Hari ini belum digenapi, tapi mereka percaya akan datang. Amin. Tapi satu hal saya ingin beritahukan kepada saudara, bukan hanya mereka, tapi Anda pun turut serta. Haleluya. Anda pun turut serta. Firman Tuhan berkata pada waktu itu, semua 1.000 orang akan datang dan pegang punca jubah satu orang Yahudi, dan mereka berkata, kami ikut dengan engkau. Allah kamu adalah Allah kamu. 1.000 orang merebut jubah satu orang. Betapa pentingnya bangsa-bangsa akan datang di Israel, di Yerusalem. Karena Tuhannya cuma satu, Allah Israel. Amin. Atas seluruh dunia. Saudara akan turut serta pada masa ini. Bangkit sekarang. Apakah saudara masih malas-malas ke gereja lagi? Apakah Anda masih mau tidur-tiduran lagi? Bangkit sekarang. Kau sedang berjalan menuju pada masa. Kerajaan Israel dan kemakmuran tanah perjanjian atau tanah Kanaan akan dipulihkan. Kemakmuran yang saya maksudkan pemulihan batas-batas tanah. Kemakmuran hari ini saja itu pupuk terkenal di dunia, pupuk terbaik di dunia itu dari mereka, yang diambil dari laut mati. Mereka bisa ubahnya menjadi pupuk. Tahun 2016 sebetulnya saya mendapatkan jatah 5 orang untuk dikirim mahasiswa, untuk dikirim ke sana, mahasiswa pertanian untuk dikirim. Tapi dengan syaratnya lulus S1 dulu baru dikirim, sarjana pertanian. Lalu yang kedua, jangan menikah. Saya kembali ke jemaat, tidak ada mahasiswa kita yang memenuhi syarat itu. Kalau tidak begini, ada satu orang sudah pergi dan sudah pulang. Tahun 2016. Haleluya. Oke, berikutnya. Penggenapan perjanjian Allah kepada Abraham tentang tanah pusaka. Kejadian pasal 15 ayat 18-21. Dan perjanjian kepada Daud tentang tahta kerajaan kekal Israel. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Semuanya akan. Amin. Tidak ada cara lain untuk Tuhan pulihkan perjanjian kepada Abraham. Kita baca dulu ayat ini supaya Bapak Ibu bisa tangkap. Ini slide terakhir. Poin terakhir. Haleluya. Karena ada banyak hal saya sudah sampaikan.
Kejadian pasal 15. Oke, kita baca sama-sama 2-3. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. 19, yakni tanah orang Geni, orang Kenas, orang Kadmon. Kembali ke ayat 18 tadi. Saudara lihat, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Sungai Efrat yang akan dikeringkan itu sekarang ini sudah di luar wilayah. Ketika bangsa Israel, ketika mereka merdeka pada tahun 48, wilayah-wilayah ini di luar. Lalu kapan akan dikembalikan? Karena Tuhan yang berjanji kepada Abraham, itu akan dikembalikan pada waktu dibangunnya kerajaan milenium ini, pada waktu Yesus datang. Di akhir pemberitaan tentang akhir zaman, sebenarnya saya ingin menantang setiap orang yang belum bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau Anda tidak percaya, apa yang saya beritakan hari ini mungkin akan jadi hal yang sia-sia bagi saudara. Anda tidak akan mengalami. Kembali pada slide ini, bagian terakhir. Ya. Lalu 2 Samuel pasal 7 ayat 16 tentang janji kepada Daud tentang keturunannya yang menduduki kerajaan Israel selama-lamanya. Mana ada keturunan yang menduduki kerajaan selama-lamanya. Tapi ini janji tentang Yesus yang akan datang, yang menduduki takhta Daud. Pemerintahannya adalah pemerintahan selama. Jadi suatu ketika nanti Yesus sendiri akan memimpin bangsa Israel. Ini inti dari apa yang kesimpulannya seperti ini, bahwa dia akan datang menjadi Raja Israel. Hari ini mereka dipimpin oleh presiden, Perdana Menteri. Bergantian 5 tahun atau berapa tahun mereka ganti. Tapi akan datang waktunya Tuhan mereka sendiri, Mesias mereka sendiri akan memimpin mereka sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tapi bukan hanya untuk mereka saja, tapi Anda pun dia akan Mesias atau Tuhan Yesus, bagian berikutnya, Mesias atau Yesus merebut kembali kekuasaan atas milik pusakanya di bumi. Milik pusaka ini tidak hanya bicara soal Israel, tapi orang-orang percaya semuanya akan dibawa ke pemimpinan dia. Hari ini ketika kita bicara soal kepemimpinan dia dalam hidup saudara, tidak nampak. Mana Yesus yang memimpin saya hari ini? Yang berkhotbah setiap minggu kita hanya bangkudam saja. Mana Yesus yang dipercayai? Orang-orang bilang, mana Yesus yang kamu percaya? Tapi dengar baik-baik. Suatu saat semua orang akan melihat dia menjadi raja. Dan dia memimpin setiap orang percaya bersama dengan bangsa Israel. Tangkap baik-baik. Itulah sebabnya saya berkata kepada jemaat, level Anda hari ini, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata kita ini berasal dari tunas zaitun liar yang dicangkokkan, diambil dari pohon zaitun liar, ditempelkan kepada pohon apa? Zaitun yang asli. Mungkin istilah yang tepat bukan cangkok, karena cangkok itu potong dahan. Tapi mungkin istilah yang tepat adalah okulasi. Ambil mata dari pohon yang satu, tempelkan pada pohon yang asli. Itulah saudara hari ini. Kita bukan bangsa yang memiliki perjanjian, tapi karena kematian yang kemarin kita rayakan itu, kita dibagaikan tunas-tunas yang tak laku, ditempelkan pada tunas yang luar biasa. Sehingga pada masa ini Anda pun ada di sana. Haleluya. Haleluya. Karena itu, kalau orang lain mengutuk Israel, jangan pernah mulutmu mengeluarkannya. Di YouTube, di Facebook, orang mengeluarkan kata-kata kutuk caci maki terhadap Israel. Orang Papua jangan. Orang Papua harus mengangkat tangan dan memberkati. Karena Bileam pun berkata, bagaimana mungkin aku mengutuk orang yang sudah diberkati Tuhan?
mengucapkan kutuk kepadanya, kutukan akan terjadi. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati, kau tidak mungkin mengirimkan sepeserpun untuk membangun kota-kota di Israel, tapi cukup doamu, berkati Israel, berkati Israel, berkati Israel, supaya berkat datang kepada. Haleluya. Yang terakhir, rahasia Injil Kristus pada waktu itu akan menjadi. Mari kita lihat ayat. Saya ingin menjelaskan, menggambarkan pada saudara betapa penting hari ini orang tidak mengakui dia, tapi suatu ketika. Oke. 2 Korintus pasal 6 ayat 9. Sorry. 2 Korintus, saya lihat dulu. Ada kesalahan penitikan. Ya, pasal 2 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Oke, saya baca manual saja. 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 9. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Kita baca sama-sama ayat yang ke-723. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini Injil diberitakan. Orang berkata, apa Injil itu? Hari ini nama Yesus Kristus diberitakan. Orang berkata, apa Yesus Kristus, tapi dengar baik. Kenapa demikian? Itu hikmat Allah, tidak bisa diterima dengan akalia. Itu hanya cukup dipercaya, dan bagi orang yang akan binasa, mereka tidak mengenal itu. Mereka menolaknya. Tapi suatu ketika, kembali pada kuat, suatu ketika rahasia Injil ini akan nampak. Suatu ketika orang akan berkata, oh benar, apa yang diberitakan pada dahulu kala, hari ini sudah digenapi. Jadi apa yang saya beritakan pada saudara, percaya atau tidak percaya, suatu ketika akan digenapi. Pendeta almarhum Yakob Nahwai berkata, siap atau tidak siap, tapi Yesus segera akan datang kembali. Percaya atau tidak percaya, dia akan datang kembali. Kau mau terima dia atau tidak terima dia, dia akan datang kembali. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Pesan di bagian terakhir ini, jangan menganggap remeh Injil Kristus yang hari ini diberitakan pada saudara. Jangan meremehkan Injil Kristus yang hari ini Anda dengar. Anda dengar dari sini, ataupun saudara dengar di tempat yang lain. Karena suatu ketika pemberitaan itu akan digenapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya telah menyelesaikan apa yang saya janjikan pada jemaat tentang kerajaan 1000 tahun. Mengapa kerajaan 1000 tahun itu penting bagi Tuhan kita Yesus Kristus?
Karena dia ingin tunjukkan pada seluruh dunia. Hari ini seolah-olah kekristenan itu mengalami kekalahan. Hari ini seolah-olah Injil itu mengalami kekalahan. Tapi suatu saat dia akan tegak di atas dunia ini. Di posisi di tempat di mana hari ini sepertinya dia tidak berdaya. Suatu saat dia akan mau memerintah sebagai raja. Dia mau buktikan kepada seluruh dunia bahwa dunia miliknya. Dia membuktikan pada semua orang bahwa bangsa-bangsa dan dunia ini milik dia. Karena dia akan memerintah mereka selama 1000 tahun. Tangkap baik-baik. Hari ini dia tidak kelihatan. Orang bermain-main. Orang santai. Bahkan orang mungkin menolak dia. Tapi suatu saat dia akan nampak. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai orang lain mengambil upah mahkotamu. Haleluya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, saya akan mungkin minggu depan dan minggu berikutnya masih khotbah tentang hal-hal yang lain. Saya masih akan melanjutkan karena saya harus menyelesaikan sampai penghakiman terakhir, takhta putih. Tapi saya akhiri dulu di kerajaan 1000 tahun dan mungkin akan bulan-bulan akan datang kita akan lanjut lagi. Sebab kalau saya khotbah terus akhir zaman, saudara mungkin bisa bosan. Tidak tema lain lagi kah? Kita ini sudah bergumul untuk berkat. Bapak khotbah tentang berkat supaya kami berkata yes, amin. Tapi dengar baik-baik, ada pesan. Jangan lagi jemaat diinabobokan dengan berkat-berkat. Segera alihkan hati mereka kepada kekekalannya. Supaya jangan tergiur terus dengan harta duniawi. Segera alihkan hatimu kepada persiapan masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih setelah ini, ketika saya akan khotbah lagi tentang takhta putih, saya akan sediakan sedikit peta saman supaya Bapak Ibu bisa mengikuti hal-hal yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa penting pada akhir zaman. Nah, tapi hari ini saya akhiri sampai di sini dan nanti mungkin beberapa minggu lagi baru saya akan khotbah melanjutkan penghakiman terakhir dan takhta putih supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa yang terjadi pada akhir zaman. Dengan tujuan saya adalah supaya setiap orang bangkit dan mulai sekarang siapkan diri. Haleluya. Karena kita tidak tahu apakah sebentar malam, apakah minggu depan, bulan akan datang, tahun akan datang, ataukah kita semua sudah meninggal. Kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, aku akan datang sebagai pencuri. Pada waktu orang terlelap, bahkan lebih dahsyat lagi, kondisi pada zaman Nuh akan terulang kembali. Pada waktu orang terlena dengan soal makan dan minum, kawin dan mengawinkan dan kesibukan lain terjadi, pada waktu itu aku akan datang. Itulah sebabnya waspada. Ketika sangkakala itu dibunyikan di awan-awan, saudara bisa mendengar. Walaupun Anda sono hidung ngorok, tapi telinga rohani dengar ada bunyi yang lain. Dengar ada bunyi yang lain. Besok pagi orang bangun, satu rumah sudah kosong karena satu keluarga sudah. Besok pagi orang menelpon, Pak, ini kan kita lagi ada kerja jalan Pak Teddy bisa ke sini kan, orang telepon HP saja yang bunyi Pak Teddy sudah tidak ada. HP bunyi mereka apa? Beliau ini kita tunggu pengawas pemimpin proyek lari ke rumah kunci. Hewan piaraan ada. Dong ketuk ke rumah rumah keluarga kecil 3 orang. Tidak ada. Mobil ada. Yang lain semua manusianya sudah pergi. Mereka tanya ke orang-orang tidak ada lagi. Semua pergi. Saya ingin Anda terlibat pada waktu. Itu sebabnya saya berkhotbah berjam-jam pun. Saya tidak mencari kepentingan, tapi untuk kepentingan Anda lah. Saya harus menyiapkan khotbah ini. Sampai malam-malam saya mengetik dan mempersiapkan, mendoakan. Karena saya mau satu peristiwa, sangkakala bunyi dan Anda pun turut serta. Haleluya. Tapi hari Jumat saya janji, hari Minggu saya khotbah tentang akhir zaman. Hari ini bangku kosong. Bangku sebelah sini. Orang tidak mau dengar tentang peristiwa akhir zaman karena orang bilang gini, kita puas itu, kita baca itu, kita takut. Dengar, kalau Tuhan mau menakut-nakuti kita dengan peristiwa yang akan datang, Dia tidak membuatkannya. Amin. Berapa banyak orang takut baca kitab Wahyu? Iya, banyak orang Kristen takut. Tapi saya sudah memberitahukan pada saudara.
Jangan takut. Tuhan ingin kita tahu supaya kita mempersiapkan. Demikian firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati kita.